Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi pangan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Sumber pangan kita berasal dari hewan dan tumbuhan. Oh iya, ngomong-ngomong, teman-teman sudah pernah dengar kata pangan? Oke, nah apa pangan itu? Betul sekali, pangan adalah makanan. Lebih jelasnya lagi, pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sumber energi tubuh kita. Sumber pangan atau makanan ini tidak dapat bertahan lama karena dapat membusuk sehingga harus dibuang dengan percuma. Agar tidak cepat membusuk, maka hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan makanan lainnya harus diolah dengan cara teknologi pangan. Nah, teman-teman, dapat kata baru lagi kan, yaitu teknologi pangan. Ada yang sudah tahu apa itu teknologi pangan? Oke, betul sekali. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah hasil pangan. Jadi, teknologi pangan dapat menjaga agar makanan tidak cepat membusuk dan juga dapat menghasilkan makanan baru. Cara yang dapat kita lakukan untuk mengolah hasil pangan dengan menggunakan teknologi pangan yaitu yang pertama pengawetan, kedua pengemasan, dan yang ketiga penyimpanan. Contoh hasil teknologi pangan dari tumbuhan yang ada di sekitar kita yang pertama yaitu kacang kedelai. Nah, kacang kedelai ini dapat diolah menjadi makanan baru. Contohnya ada tahu, tempe, kecap, susu kedelai, dan lain-lain. Nah, ada lagi contoh yang lainnya yaitu stroberi atau buah lainnya dapat diubah menjadi makanan baru berupa selai. Kemudian ada singkong dapat diubah menjadi keripik singkong. Jagung dibuat menjadi tepung maizena. Gandum dibuat menjadi makanan baru yaitu mie. Kemudian ada mangga dapat diubah menjadi manisan mangga dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Selanjutnya, contoh penggunaan teknologi pangan pada makanan yang bersumber dari hewan yaitu susu sapi. Susu sapi dapat bertahan sekitar 5 jam saja. Nah, dengan pemanfaatan teknologi pangan ini membuat susu jadi awet dan tahan lama. Dalam proses pengolahan susu ini, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan atau minuman, termasuk susu sapi. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dengan susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Kardus kemasan udara jauh lebih lama bertahan daripada plastik biasa. Pemanfaatan teknologi pangan pada susu tidak hanya dapat mengawetkan susu saja, tapi dapat juga dibuat berbagai macam makanan baru. Nah, adapun jenis makanan baru dari susu sapi diantaranya adalah mentega, yogurt, keju, susu bubuk, permen susu, es krim, dan masih banyak lagi yang lainnya. Contoh yang kedua ada daging dapat diubah menjadi bakso, sosis, kornet, abon daging, dan lain-lain.
Contoh ketiga ada ayam, dapat diubah menjadi sosis ayam atau nugget ayam. Kemudian contoh yang lain yaitu ikan. Ikan dapat diolah menjadi abon ikan atau misalkan ikan bandeng dapat diubah menjadi bandeng presto, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Dengan adanya teknologi pangan ini memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Di antaranya adalah makanan menjadi tidak mudah rusak atau awet, kemudian bebas dari penyakit yang disebabkan dari makanan yang sudah rusak. Yang ketiga, makanan lebih praktis dimakan. Keempat, tidak banyak lagi sisa makanan yang terbuang karena membusuk atau cepat rusak. Kelima, dapat membuat makanan jenis baru, kemudian dapat menjadi peluang usaha juga, dan dapat juga meningkatkan kreativitas untuk membuat makanan olahan. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan tentang teknologi pangan? Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya.